مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan dan memudahkan kita untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ilmu tajwid khusus bab makharijul huruf. Ya, makharijul huruf. Insyaallah. Adapun yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini ada tiga ya. Yang pertama, pengertian makharijul huruf ya. Jadi apa sih sebenarnya makharijul huruf itu? Kemudian yang kedua, kegunaan atau pentingnya mempelajari makharijul huruf. Dan yang terakhir, macam-macam makharijul huruf ya. Jadi di sini nanti ada banyak macam makharijul huruf. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu pengertian makharijul huruf. Nah, jadi apa sih sebenarnya makharijul huruf itu? Jadi makharijul huruf menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata kharaja ya, kharaja yang artinya keluar ya. Kemudian dirubah bentuknya menjadi isim makan, jadilah makhrajun. Jadi makhrajun yang artinya tempat keluar. Nah,
setelah dijadikan isim makan, kemudian dirubah lagi bentuknya menjadi jamak, yaitu makharijun, yang artinya tempat-tempat keluar. Ya. Adapun huruf yang dimaksud di sini adalah huruf-huruf hijaiyah. Jadi makharijul huruf yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Ya. Jadi selesai kita membahas bagian yang pertama, yaitu pengertian makharijul huruf. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua atau pokok pembahasan yang kedua, yaitu kegunaan mempelajari makharijul huruf. Jadi kenapa makharijul huruf ini penting kita pelajari? Karena ketika kita membaca Al-Quran atau membunyikan makharijul huruf itu tidak pada sesuatu tempatnya, maka tentu akan merusak bangunan kata atau kalimat itu sendiri. Nah, ketika bangunan kata atau kalimat itu rusak, maka otomatis akan merubah makna dari kata itu sendiri. Ketika makna kalimat itu rusak, maka tentu ini bukan lagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, di akhir ayat dikatakan la'allakum tashkurun, ya, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, jadi tashkurun artinya bersyukur. Nah, kita fokus pada huruf shin pada kalimat tashkurun saja. Makhraj dari huruf shin adalah wastul lisan. Ya, wastul lisan yaitu tengah-tengah lidah menempel pada bagian tengah langit-langit atas. Ya, tengah lidah menempel pada langit atas bagian tengah. Ya. Nah, ketika huruf shin tidak keluar pada tengah-tengah lidah, maka biasanya kita membaca tazkurun. Nah, ketika huruf shin tertukar menjadi huruf sin, nah, itu disebabkan karena kita tidak memahami yang namanya makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, yang tadi huruf shin makhrajnya adalah tengah lidah, sedangkan huruf sin makhrajnya adalah ujung lidah. Nah, ketika kita membaca tashkurun menjadi taskurun, nah, otomatis ini akan merusak bangunan kata itu sendiri. Nah, yang tadinya dikatakan la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, sedangkan kita rubah menjadi la'allakum tazkurun pakai sin, nah, itu akan merubah artinya, agar kalian menjadi orang-orang yang mabuk. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus mempelajari yang namanya makharijul huruf. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga atau pokok pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam makharijul huruf. Ya. Secara umum makharijul huruf terbagi menjadi 5 bahagian. Ya, terbagi menjadi 5 bahagian. Yang pertama al-jawf, kemudian al-halaq, kemudian al-lisan, kemudian asy-syafatain, dan yang terakhir al-khayshum. Ya, ini secara umum ya.
Nah, nanti perincian dari yang 5 ini, itu termasuk makhraj secara khusus dan terdiri dari 17 makhraj. Ya, terdiri dari 17 makhraj. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar berikut. Di sini yang pertama yaitu al-jauf. Letaknya terdapat pada gambar yang warna hijau dan warna abu-abu. Ya, di sini ada petunjuknya ya. Kemudian yang kedua yaitu al-halaq atau tenggorokan. Ya, letaknya pada gambar yang warna abu-abu. Ya, di sini juga ada petunjuknya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu al-lisan. Ya, letaknya terdapat pada gambar yang warna pink. Nah, di sini juga ada petunjuknya ya. Kemudian yang keempat yaitu asyafatain atau asyafatan. Nah, letaknya terdapat pada gambar yang warna merah. Nah, di sini ada petunjuknya. Kemudian yang terakhir al-khayshum atau rongga hidung. Nah, letaknya pada gambar yang warna putih. Nah, di sini ada juga petunjuknya ya. Nah, inilah tempat-tempat keluar atau makhraj dan jumlah makhraj yang disepakati oleh ulama-ulama qurra yang mendalami ilmu tajwid. Nah, sekarang kita masuk pada makhraj yang pertama yaitu al-jauf. Ya, al-jauf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya, artinya apa? Yaitu huruf yang keluar hanya pada rongga mulut dan rongga tenggorokan saja. Ya, huruf yang keluar hanya pada rongga mulut dan rongga tenggorokan saja. Ya. Maka perlu saya sampaikan dari awal bahwa setiap satu huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar saja. Ya. Setiap satu huruf hijaiyah hanya memiliki satu tempat keluar saja. Ya, jadi kalau tidak di al-jauf berarti di al-halaq. Kalau tidak di al-lisan berarti asyafatain dan seterusnya. Jadi tidak ada nanti huruf hijaiyah yang tempat keluarnya di al-jauf juga di al-khayshum. Ya, kecuali pada dua huruf yaitu huruf mim dan nun. Ya, huruf ini hanya pengecualian saja. Huruf ini otomatis akan keluar juga pada makhraj al-khayshum. Ya, ini pengecualian saja ya. Selain dari dua huruf ini, maka tempat keluarnya hanya satu saja. Nah, insyaallah nanti akan nampak ketika sudah praktek. Nah, sekarang apa huruf-huruf dari makhraj al-jauf? Nah, huruf-huruf dari makhraj al-jauf bisa dengan mudah kita hafal. Ya, yaitu semua yang termasuk mad tabi'i. Ya. Apa huruf mad tabi'i? Ya, ada 3 ya. Yang pertama yaitu huruf alif yang sebelumnya berharakat fathah. Ya. Kemudian yang kedua huruf ya yang sebelumnya berharakat kasrah. Kemudian yang terakhir huruf waw yang huruf sebelumnya berharakat dhammah. Nah, contoh misalnya ketika kita membaca jaa, ya, ketika kita membaca ja, itu dibaca panjang dan panjangnya itu terasa sekali keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya, jaa, ya, terasa sekali keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, kemudian huruf ya, contoh misalnya qila, ya,
terasa sekali keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian huruf waw, yaqulu, ya terasa sekali ya keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian ini penting juga kami utarakan, tak jarang kita temukan masih ada kekeliruan dalam pengucapan al-jawf ini. Ingat, al-jawf artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan. Adapun kekeliruan yang biasa terjadi yaitu ketika huruf-huruf al-jawf ini, yaitu huruf mad, masuk atau keluar pada rongga hidung. Ya, ini tidak boleh ya, karena dari awal tadi kita katakan satu huruf hijaiyah, maka satu saja juga tempat keluarnya. Nah, jadi ketika huruf mad ini keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan, maka tidak boleh lagi keluar dari rongga hidung. Nah, harus dibaca ar-rajim. Nah, tidak boleh dibaca ar-rajim. Ya, tidak boleh sangau ya. Tidak boleh keluar dari rongga hidung. Karena ini termasuk huruf-huruf al-jawf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan. Baik, saya kira materi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materi kita, yaitu makharijul huruf yang kedua, yaitu al-halaq. Sebelum kita tutup, ada tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya adalah silahkan tulis rangkuman materi yang telah dipelajari tadi. Kemudian setelah ditulis, silahkan difoto dan dikirim ke kolom yang telah ditentukan. Sekian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.